Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Sekarang kami tetap punya kesempatan kembali untuk berbincang dengan Ibu Husnul Mariah PhD. Beliau adalah dosen ilmu politik di Universitas Indonesia, universitas yang sangat prestisius. Jadi beliau adalah pakarnya dalam bidang politik. Ini orang yang tepat bagi kita untuk berbincang-bincang masalah isu yang akhir-akhir ini sangat kuat sekali merebak tentang apakah presiden 3 periode atau perpanjangan dari masa pemerintahan presiden yang sekarang. Tapi bagaimanapun kita sudah hampir menghadapi tahun 2024, yaitu pemilu yang akan datang. Bagaimana Bu Husnul menanggapi sebagai dosen dari ilmu politik Universitas Indonesia, Profesor Husnul Mariah? Jadi begini Uni Nana ya, kalau kita bernegara itu kan kita memiliki yang namanya seperti janji suci ya, bahasanya kayak gitu ya. Apa itu? Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan yang memang di 2004 itu sudah di amandemen ya, di selama reformasi 99 sampai 2004 itu ada amandemen. Nah, salah satu yang di amandemen itu kan masa jabatan presiden itu 2 kali. Betul. Ya kan? Nah, kalau di dalam konstitusi itu sudah dikatakan masa jabatan 2 kali, siapapun presiden dalam konteks ini harus tunduk taat patuh kepada konstitusi. Kenapa? Karena waktu itu kan diambil sumpah. Dan kalau mengambil sumpah itu kan pakai kitab kayak gitu ya. Kalau Islam ya dengan Al-Quran kayak gitu. Jadi sebagai presiden dia harus berpikir bahwa saya akan berhenti setelah 2 kali menjadi presiden. Gak ada lagi itu yang namanya keinginan untuk ditambah, keinginan untuk periode ketiga dengan cara yang disebut skenario-skenario yang dibangun, mobilisasi yang dibangun. Apa itu? Melalui survei-survei dan sebagainya. Kenapa? Karena lembaga survei ini juga harusnya tunduk taat pada konstitusi. Karena konstitusi sesuai pembatasan ya. Konstitusi itu pembatasan, bukan perpanjangan. Ya, jadi pembatasan masa jabatan presiden 2 kali stop. Kayak gitu ya, bukan perpanjangan jabatan presiden, enggak kayak gitu. Nah, oleh karena itu even lembaga survei pun dia juga harus tunduk taat patuh kepada konstitusi. Jadi bagi saya itu lembaga survei yang akan melegitimasi atau yang melegitimasi diskursus tentang perpanjangan atau K3 periode menurut saya menjadi nggak punya etik. Ya. Jadi kenapa? Karena dia nggak tunduk taat. Bagi saya itu bukan sesuatu yang diperdebatkan. Itu sudah titik selesai untuk tidak diangkat, disurvei untuk apakah mau 3 periode atau tidak kayak gitu. Itu sudah nggak boleh. Masa kita menyuruh presiden melanggar konstitusi karena mengatakan bahwa rakyat, sebetulnya kan hasilnya juga rakyat nggak setuju. Ya, kalau survei itu pun berapa orang sih respondennya? Ini nanti ya tidak diselenggarakannya pilkada. Ya, karena ada 271 pilkada yang tidak diselenggarakan di 2022 dan 2023. Betul. Bagi saya itu mestinya secara politik nggak boleh. Kenapa? Karena gubernur, bupati, wali kota ini kan jabatan yang dipilih rakyat. Betul. Kalau jabatan yang dipilih rakyat secara ilmu politik nggak boleh di PLT kan? Betul. Karena menurut saya kalau sampai itu dilakukan tidak memiliki legitimasi, itu rakyat menurunkan aja itu sah. Tidak bisa itu kemudian rakyat misalnya rakyat menurunkan misalnya presiden yang ingin memperpanjang dan sebagainya seperti itu sebetulnya hak yang dimiliki kedaulatan rakyat yang melekat kepada rakyat. Partai politik berhak atau sah saja sekarang mengatakan say no kepada perdebatan tersebut supaya wacana itu dihentikan. Karena ini kan mengalihkan berbagai isu sebetulnya. Ya, kalau kembali lagi ya kondisi kepolitikan kita hari ini. Yang saya katakan elit partainya itu disandra oleh elit bandarnya. Ya, kemudian proyek-proyeknya mungkin juga belum selesai sehingga membutuhkan
waktu lagi, periode. tambah periode lagi. Contoh gitu ya. Kenapa sih ada undang-undang IKN mau pindah ibu kota, ternyata penyandang dananya mundur, kemudian pusing dan sebagainya ya. Jadi segala macam proyek-proyek mercusuar yang dianggap itu penting bagi rezim hari ini yang bersamaan dengan kepentingan bandar belum tercapai. Kalau kepentingan rakyat nggak ada, iya kan? Apa kepentingan rakyat? Minyak goreng mahal, Iya. ya. Bumbu-bumbu dapur juga mahal kalau kita bicara seperti itu, Betul. ya kan? Kesehatan kita isu yang sebelumnya kita bicara BPJS, pendidikan juga Bermasalah, amburadul iya, kayak gitu ya dengan berbagai macam persoalan. Oh iya Ibu Kusnul berhasil, apa infrastruktur yang mana? Oh kita jalan tol, utang kita menumpuk kayak gitu kan. Jadi kalau dilihat dari segi itu apa yang dibanggakan sehingga Harus 3 periode gitu ya. gitu. Itu betul. Sahabat Adriana, pada tanggal 11 April 2022 atau hari Senin kemarin, ada himbauan agar BEM mahasiswa seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPR RI. Mereka membawa 4 tuntutan dan salah satunya adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Dan mereka juga meminta agar para anggota DPR atau MPR bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Belum lama ini bahkan sampai sekarang kita menyaksikan harga bahan pokok atau harga BBM mengalami kenaikan harga yang tak terhindarkan. Dan Presiden Jokowi juga sempat menegur beberapa menterinya terkait kenaikan harga-harga barang ini. Namun, jika harga bahan pokok dan bahan bakar BBM saja tidak bisa dikendalikan oleh para pembantu Presiden, apakah perlu mereka sibuk dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode? Apakah mungkin para pihak yang mendukung kampanye perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode yang jelas-jelas melanggar konstitusi dapat bergerak tanpa sepengetahuan Presiden? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Sahabat Adriana, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspire.